A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa dhahqal batil innal batila kana zahuqa. Al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali belajar ya, tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, ya, supaya kemudian Al-Qur'an ini menjadi hidayah bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak di ayat yang ke-222. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahidh qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadkhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menjawab pertanyaan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW terkait dengan persoalan kaum wanita. Jadi meskipun haid itu adalah urusan kaum perempuan, tapi yang bertanya di sini adalah para sahabat ya, yang lelaki. Jadi sebetulnya ya, hal ihwal tentang wanita ya, tidak semestinya hanya diketahui oleh wanita, tetapi kita kaum lelaki juga harus mengetahui ya. Dan ya, itu disebabkan karena ada korelasi ya, hubungan antara laki dan perempuan, bahwa setiap lelaki ya, menyukai perempuan lalu kemudian menjadikannya sebagai pasangan, sebagai istri ya, sesuai dengan perintah syariat. Lalu kemudian dari pernikahan ya, lelaki dan perempuan tentu akan terjadi hubungan ya, interaksi. Nah, interaksi ini tentu harus dipahami ya. Jadi harus saling memahami, laki-laki memahami perempuan baik secara fisik dan mental. Ya, perempuan juga harus sama ya, memahami laki-laki baik fisik maupun mental. Sehingga ketika kita berbicara hubungan antara laki dan perempuan, tentu harapannya kan hubungannya harmonis. Nah, pengetahuan tentang laki dan perempuan ya, ini kemudian menjadi modal bagi setiap kita untuk menjalani sebuah hubungan. Nah, apalagi kalau kemudian nanti lahir anak. Anak kan dua ya, opsinya laki atau perempuan. Kalau misalnya punya anak perempuan, yang ayah juga harus paham bagaimana karakter fisik dan mental perempuan dan apa hubungannya dengan syariat ya, harus clear, harus jelas, harus dipahami. Jadi nggak bisa urusan perempuan ngomong sama ibu kamu, ya enggak lah. Kita perempuan juga harus, ya kita laki-laki juga harus tahu ya. Apalagi kalau kasusnya nanti jadi single parent
Misalnya yang perempuan jadi single parent ya, suaminya meninggal, nggak mau nikah lagi. Ya ini kan sosok ayah harus ada ya, penggantinya gitu kan. Atau paling tidak ya harus ada situasi atau harus ada sisi dari si ibu yang memahami bagaimana karakter seorang ayah menghadapi anak. Nah, itu kan termasuk yang laki-laki kalau jadi single parent misalnya ya, istrinya meninggal nggak mau nikah lagi, ya harus tahu ya kalau anaknya perempuan atau anaknya laki-laki itu tuh harus tahu bagaimana pentingnya keberadaan seorang ibu. Paling tidak sisi kalau nggak bisalah menghadirkan ibu di rumah itu ya, paling tidak ada sisi ya, sifat keibuan yang dirasakan oleh anak-anak ya, di tengah kehidupan bersama dengan orang tua yang statusnya single parent. Nah, apa yang dibahas dalam ayat ini terkait dengan haid. Ya. Dalam ayat ini disebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, tentang haid. Kemudian Allah sebutkan, kul, katakanlah Muhammad, huwa, ya haid itu ada, ya, adalah penyakit ya, atau kotoran ya. Jadi haid itu adalah kotoran. Kotoran di sini kalau diilmiahkan ya adalah darah yang keluar bersama dengan jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Harusnya dia jadi bayi, tapi karena kemudian tidak terjadi pembuahan maka busuk gitu ya, kotor. Nah, jadilah haid gitu kan. Nah, keluarnya secara periodik artinya berkala ya, sebulan sekali ya. Bisa ya, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali ya. Tapi lazimnya perempuan kalau normal ya sebulan sekali ya. Rentang waktunya antara 3 hari hingga 10 hari gitu kan. Nah, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Nah, kondisi ini dianggap kotor ya menurut syariat dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i. Ya, tidak suci secara syar'i, bukan artinya najis perempuan disentuh ya, atau tidak suci. Ketidaksuciannya itu menganggap perempuan itu najis ya, kalau lagi haid. Nah, itu salah ya. Karena ada itu ya, orang Yahudi kalau salah begitu ya. Mereka menganggap perempuan yang sedang haid itu najis, bersentuhan aja nggak boleh. Dan bahkan ada sebagian kaum muslimin ya hampir terjerumus ke situ gitu ya, membuat larangan yang berlebih-lebihan terhadap perempuan. Nggak boleh nyiram kembang katanya. Lalu hubungannya apa? Ya betul-betul apa namanya ya, diposisikan seperti yang najis itu. Padahal itu kalau menurut Al-Quran hanya tidak suci secara syar'i. Artinya dia hanya dianggap tidak suci melakukan beberapa perkara menurut aturan agama. Makanya jangan dilebih-lebihkan gitu. Ya, ikut aja apa yang dilarang oleh syariat terkait dengan perempuan haid, ya, sebatas itu saja. Jangan kemudian melebihi dari itu. Nyentuh aja nggak mau ya, apalagi bercumbu misalnya. Itu salah. Karena syariat tidak menjelaskan seperti itu. Nah, termasuklah ya tidak suci secara syar'i ini artinya tidak boleh digauli ya, atau disetubuhi atau diajak berhubungan seksual oleh suaminya. Nah. Ya, qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah kotoran. Kemudian Allah sebutkan fa'tazilun nisaa fil mahid, maka kamu para lelaki jauhilah para istri ya, fil mahid ya, ketika dia haid. Nah, ini nih ya, sebagian orang memahami jauhi perempuan ini ya, terlalu berlebihan. Fa'tazilu di sini dimaknai betul-betul ya menganggap perempuan itu
secara fisik seperti najis ya. Ya nggak benar gitu kan. Ya, fa'tazilun nisa fil mahid di sini menurut para ulama sebetulnya lebih kepada menjauhi ya, hubungan seksual, hubungan intim ya. Persetubuhan. Nah, itu yang dicegah, yang dijaga. Adapun kontak fisik bersentuhan, kemudian memberikan belayan, itu tidak dilarang. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu kepada istri-istri beliau ya, ketika haid. Sayyidah Aisyah itu yang cerita, meskipun saya sedang haid tapi Rasulullah ya, tetap menyentuh, mencumbu bahkan. Dengan catatan kata Sayyidah Aisyah, ya tentu ya Rasulullah yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak melakukan lebih dari itu. Adapun kita ya tentu harus dicegah itu kan. Tapi bukan berarti kemudian terlarang ya bahwa laki-laki kemudian tahu istrinya sedang haid tidak boleh berhubungan seksual, tidak kemudian terlarang untuk bercumbu ya, silakan bercumbu ya. Yang penting tahu aja lah ya, nggak boleh berhubungan seksual. Artinya memasukkan kelamin. Nah, ya berhubungan kelamin itu nggak boleh. Tapi sekedar sentuhan, ciuman, ya belayan nggak ada masalah. Bahkan perempuan ketika di siklus itu mengalami peningkatan libido seksual. Nah, itu kalau nggak dikendalikan atau tidak diarahkan ke tempat yang benar, bahaya. Nah, bahaya. Jadi suami harus paham juga yang kayak gini. Jadi kata Allah, wala fa'tazilun nisa fil mahidi wala taqrabuhunna. Kalimat fa'tazilu sini jauhilah para istri ya, pada waktu haid ya, maksudnya jauhilah di sini itu tadi ya. Secara batin ya, jangan sampai kemudian kita terdorong untuk melakukan hubungan seksual. Harus bisa menjaga, jangan sampai kita itu tadi ya melanggar itu. Kemudian Allah tekankan lagi wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka. Maksudnya di sini adalah melakukan hubungan seksual ya. Hatta yadhurna, sampailah mereka suci, ya, suci dari haid. Nah, jadi penekanan itu para ulama sepakat bahwa yang terlarang dari perempuan haid ya, kalau memaknai kata fa'tazilu kemudian wala taqrabu ya, jauhilah dan jangan dekati, di situ maknanya lebih kepada hubungan seksual. Nah, ya, hubungan kelamin lah begitu ya. Yang lainnya ya boleh. Faiza tatahharna, dan apabila mereka suci dari haid, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakanlah kamu campuri dia ya, dari manapun sebagaimana yang telah Allah jelaskan kepada kalian, sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Artinya silakanlah bercumbu, berhubungan seksual dengan cara yang dibenarkan syariat. Para ulama dalam hal ini sepakat ya, melarang adanya hubungan seksual melalui anus ya, atau anal seks itu terlarang. Ya, jadi jangan sampai melakukan hubungan anal seks. Ini kalimat memaknai kalimat fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, maka bolehlah kalian, silakan kalian datangi mereka, gauli mereka. Ya, min haitsu amarakumullah, ya, dari sisi manapun sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kalau berbicara kenapa kita tidak menggauli, karena ada sahabat ya, bertanya kepada Rasulullah, bukan bertanya lah ya, si pandangan ya. Ya Rasul, orang-orang Yahudi itu menganggap perempuan-perempuan haid ya, istri yang sedang haid di antara mereka seperti najis ya.
Jadi mereka betul-betul tidak mau berhubungan fisik, bersentuhan fisik dengan yang wanita mereka yang sedang haid. Bagaimana menurut Anda kalau kemudian kita untuk menyelesaikan orang-orang Yahudi, kita gauli saja, ya. Kita berhubungan seksual saja dengan istri kita yang sedang haid. Rasulullah marah, ya, sahabatnya pun tidak punya pandangan begitu, sehingga kemudian dijelaskanlah ayat ini. Jadi di sisi Allah itu terlarang dan ketika kita mematuhi larangan itu, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah agar meraih cintanya, karena Allah katakan di sini, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai, ya, orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang menyucikan diri, dalam artian termasuk yang menjaga kesucian diri, baik, ya, suci secara zahir fisik kita ini, ya, dan juga fisik secara batin. Ya, Allah cinta, Allah suka dengan orang-orang yang seperti ini, ya, dalam konteks, ya, hubungan fisik, ya, antara suami dan istri, maka harus dilandasi oleh kesucian, harus bersih, gitu ya. Karena kita tahu, ya, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh yang muncul dari hubungan seksual itu karena adanya jadi tabiat tidak menjaga kesucian, kekotoran. Kita tahu bahwa kelamin itu kan tempat keluarnya kotoran, najis, ya. Nah, maka harus pintar-pintar, ya, harus paham betul bagaimana menjaga kesucian, kebersihan, ya, dalam ketika kita berbicara hubungan seksual antara laki dan perempuan, antara suami dan istri, ya, maksudnya. Karena, ya, kalau tidak nanti kita bisa masuk ke dalam wilayah penyakit. Nah, ini yang dicegah betul, ya, sehingga Allah katakan, Allah tegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang bertobat, ya, dan juga mencintai orang-orang yang menjaga, yang menyucikan diri. Paham ini istri kita sedang mengeluarkan kotoran dari kemaluannya, maka itu tidak boleh, ya, kita gauli, karena akibat dari kekotoran itu kalau dilanggar bisa menimbulkan bahaya, mudarat. Nah, dalam hal ini, ya, para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang haid dan sikap menghadapi perempuan yang sedang dalam keadaan haid, ya, seperti dijelaskan tadi bahwa haid adalah sel-sel telur yang lemah akibat tidak dibuahi yang keluar dari rahim perempuan setiap bulan. Paling cepat sehari semalam lamanya dan biasanya 6-7 hari, ya, dan paling lama 15 hari. Itu siklus haid. Nah, bermacam-macam sikap orang dahulu terhadap perempuan yang haid. Orang Yahudi sangat keras sikapnya, tidak mau bergaul dengan istri yang haid, bahkan tidak mau makan minum bersama mereka, tidak mau bersama-sama serumah dengan mereka, dan tidak mau menyentuh dalam artian membelai, gitu, ya, perempuan haid karena kulitnya dianggap najis. Orang Nasrani sikapnya lain lagi, kata para ulama, ya, mereka bergaul biasa saja dengan perempuan haid, tidak ada perbedaan antara haid dengan yang tidak haid. Bahkan mereka menggaulinya secara bebas dan berbuat sesuka hatinya. Nah, orang Arab pada zaman jahiliyah, nah, sikapnya hampir sama dengan orang Yahudi. Nah, itu, ya, memandang najis, ya, perempuan-perempuan yang sedang haid. Nah, Islam melarang datang, gitu, ya, melalui ayat ini melarang suami hanya menggauli dalam artian berhubungan seksual dengan istrinya. Nah, yang lainnya dibenarkan, ya, makan minum, tinggal serumah, bersentuhan fisik tidak masalah. Ya, harus contohnya Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini para ahli kesehatan telah banyak menerangkan tentang bahaya berhubungan seksual dengan wanita yang sedang haid. Nah, jadi bicara hikmahnya itu jadi, ya, kalau misalnya tidak dijaga kesucian hubungan seksual tadi bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya. Nah, di akhir ayat disebutkan bahwa Allah sayang sekali kepada orang-orang yang mau bertobat, ya, dari kesalahannya dan kepada orang yang selalu menjaga kebersihan.
Nah, jadi sikap-sikap yang salah ya tadi misalnya terkait dengan wanita haid, atau tadi mungkin ada orang Arab yang atau ada orang Islam yang kemudian seperti orang Nasrani ya, menggauli wanita yang sedang haid itu kan. Kalau kemudian karena ketidaktahuan lalu muncul pemahaman, oh ternyata Al-Quran melarang, lalu kemudian bertobat kepada Allah, insya Allah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan ya, bahwa orang ini betul-betul patuh kepada Allah, dan di satu sisi itu akan diganjar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan masa haid pada wanita dewasa ya terjadi saat indung telur yang tidak dibuahi dikeluarkan dari tubuh karena tidak terjadi pembuahan. Maka dinding rahim yang semula sudah dalam keadaan siap menerima pembuahan akan berkontraksi. Dengan kontraksi ini maka indung telur yang tidak dibuahi akan dibuang keluar bersama dengan darah ya, yang dikeluarkan dari urat darah rambut yang pecah. Setelah telur dan darah keluar dari tubuh ya akan mengulang kembali proses pematangan indung telur. Ya, jadi siklusnya seperti itu. Nah, semua proses ini diulang terus menerus pada periode tertentu setiap bulan ya. Dan hormon yang sama juga dikeluarkan ya, semua dalam waktu yang sama. Nah, dengan demikian para wanita menurut para ulama ya mempunyai waktu tertentu yang betul-betul siap untuk dibuahi ya. Apabila pembuahan terjadi maka pola haid yang berputar terus-menerus akan berubah ya. Terjadinya kekosongan di dalam rahim hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan anatomi kandungan dengan menggunakan peralatan canggih ya. Jadi kalau berbicara detailnya begitulah ya, tapi tentu poin dari ayat ini adalah bagaimana ya para suami ya, harus menempatkan wanita haid sesuai dengan perintah syariat. Nah, ya, baik ketika dia sedang haid ataupun ketika dia sudah tidak haid. Jangan seperti orang Yahudi yang terlalu rigid ya, sampai-sampai tidak mau serumah dengan wanita yang sedang haid dan menganggap najis mereka. Dan juga jangan bablas seperti orang-orang Nasrani ya, yang kemudian menganggap ya orang wanita haid dengan yang tidak haid sama. Nah, itu tidak boleh. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, umat Islam itu adalah umat wasata ya, umat yang berada di tengah. Maka posisinya adalah itu tadi ya. Kita memang menganggap perempuan haid sedang tidak suci, tapi tidak suci di situ maknanya tidak boleh melakukan hal-hal tertentu ya, seperti sholat, tawaf ya, yang disepakati para ulama ya, berhubungan seksual ya, tawaf, sholat, kemudian puasa ya. Nah, ini terhalang bagi wanita-wanita yang sedang haid. Nah, selebihnya ya tidak masalah ya. Bergaul secara fisik ya, bersentuhan ya, membelai, bercumbu tidak masalah, dibolehkan ya. Kemudian berzikir tidak masalah ya. Siapa? Tidak ada larangan perempuan yang sedang haid berzikir ya. Bersalawat kepada Nabi tidak ada larangan ya. Bahkan ya dalam beberapa penafsiran ya, kalau dia memang seorang hufaz ya atau hamilul Quran, seorang yang menghafal Al-Quran, boleh ya kemudian mengulang-ulang murajaahnya, mengulang-ulang hafalannya supaya tidak hilang ya, karena bagi seorang hafiz seminggu nggak baca Quran, wah ya, bisa banyak itu hilangnya gitu ya. Nah, dibolehkan. Atau dalam konteks mengajar ya, guru ngaji ya sedang haid, beberapa pendapat ulama mengatakan boleh mengajarkan. Kalau sepakat nggak boleh ya menyentuh ya, membaca ya kan, dengerin boleh. Ya, sekarang lebih canggih lagi ya, tinggal putar MP3 atau YouTube atau apalah ya, kemudian dengarkan Al-Quran kan tidak masalah. Jangan kemudian ya, karena sedang haid ya, kita menempatkan hal-hal yang sebetulnya ya, dibolehkan menjadi tidak boleh. Nah, itu terlalu berlebihan. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.